Sarapan ini harus bergizi. Terima kasih, Kak. Bu, tolong aku. Aku digigit ular. Bawa aku ke rumah sakit. Kamu gila apa? Menggelikan. Kamu pikir ini masih di gunungmu? Di kota mana ada ular? Setiap hari cuma bisa mengarang cerita bohong. Selain pura-pura kasihan. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Bu, ini benar. Kumohon. Jangan berakting di sini. Aku jijik melihatnya. Bu, jangan salahkan kakak. Mungkin dia hanya terlalu ingin mendapat perhatian ibu. Bagaimanapun dia adalah putra kandung ibu. Tidak seperti aku. Hanya orang luar. Ayo. Muchan, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah putra kandungku. Dia apa bisa dibandingkan denganmu? Lihat. Muchan begitu baik hati. Membela orang sepertimu. Pergi. Cepat pergi. Perumahan Villa Selatan Kota. Aku digigit ular. Ular berbisa seperti ini di kota kita benar-benar pertama kali ditemukan. Sungguh aneh. Bisa ular sudah terkendali. Tapi, saat kami melakukan pemeriksaan darah, kami menemukan masalah lain. Kondisi Anda saat ini sangat serius. Harus segera dirawat di rumah sakit. Bersiap untuk transplantasi sumsum tulang. Jika tidak, ada bahaya mengancam jiwa. Selain itu, biaya pertolongan darurat dan serum ini juga perlu Anda segera lunasi. Halo, pengguna yang Anda hubungi sementara ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Nyonya sudah memerintahkan. Tidak ingin bertemu denganmu. Nyonya menyuruhmu segera kembali ke kamarmu sendiri. Introspeksi diri dengan baik. Jangan menghalangi pandangan di sini. Ayah, ibu, kalian sungguh tidak pernah sekalipun terpikir untuk menengok ke belakang melihatku, meski hanya sekilas. Darahnya keluar lagi. Sama sekali tidak bisa dihentikan.
Hush. Kalian tidak pernah percaya padaku. Aku adalah putra kandung kalian sendiri. Terima kasih kepada teman-teman media. Putra saya, Zhou Mingzi, setelah melewati banyak rintangan, akhirnya pulang ke rumah. Selama belasan tahun ini, dia hidup terlantar di luar, banyak menderita. Keluarga Zhou kami telah merugikannya. Mulai hari ini, keluarga Zhou kami pasti akan berusaha sepenuhnya untuk menebusnya, memberinya hidup terbaik, pendidikan terbaik, membuatnya merasakan kehangatan keluarga. Katakan, apakah jam tangan adikmu ini yang kau ambil? Katakan, apakah jam tangan adikmu ini yang kamu ambil? Ayah, aku tidak, ayah, aku tidak. Ayah, jangan marah mungkin. Kakak hanya penasaran. Mengambilnya untuk dilihat, bukan sengaja. Kamu masih membelanya. Jam tangan ini ditemukan dari kamarmu tertangkap basah. Kamu masih membantah. Siapkan hukuman keluarga. Ayah, aku tidak. Itu Muchen dia. Diam. Kamu masih berani menyalahkan adikmu. Berlutut. Hari ini aku akan membuatmu ingat. Mengajarimu mencuri jam. Mengajarimu menyalahkan adikmu. Mengajarimu berbohong. Mengajarimu menyalahkan adikmu. Keluar. Mulai sekarang. Jangan masuk ke rumah utama lagi. Ada gudang kosong di belakang. Masuk ke sana. Introspeksi dirimu baik-baik. Belajarlah dengan baik di luar negeri, jaga dirimu. Iya, Bu. Bu, sekolah bilang aku bisa mengajukan beasiswa. Hanya perlu tanda tangan jaminan dari keluarga. Beasiswa. Anak keluarga Zhou perlu mengajukan ini? Kamu sengaja ingin orang lain berpikir keluarga Zhou menyanyiakan anak kandung. Tidak, Bu, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin terus sekolah. Cukup. Dasarmu yang tumbuh di gunung buruk. Tidak bisa mengikuti pelajaran, orang akan menertawakan. Keluarga Zhou kita, diam saja dengan patuh. Tetap tenang dan jangan cari masalah. Muchen, daftar barang untuk kuliah di luar negeri sudah kamu siapkan kan? Sudah, Bu. Besok, ibu akan temani kamu beli beberapa pakaian baru. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Ayah, Makan daging. Ada apa ini? Makan saja masih kikuk. ayah, maaf, ayah. Terlalu panas, aku tidak sengaja. Tidak pegang dengan erat. Terbakar di mana? Cepat biarkan ibu lihat. Nasi bunga nggak, Pak? Ambil handuk. Ya. Cepat pergi. Kamu juga terlalu tidak hati-hati. Lihat Muchen sampai ketakutan. Aku. Ayah, aku sakit. Leukemia. Butuh transplantasi sumsum tulang.
Kumohon, selamatkan aku. Sampai kapan kamu mau berakting? Muchen sudah memberitahuku semuanya. Akhir-akhir ini, kamu lagi cari masalah di luar. Dan sekarang, mau pura-pura sakit untuk minta uang. Ayah, ini benar. Bisa dicek di rumah sakit. Cukup, muka keluarga Zhou sudah habis dipermalukan olehmu. Mulai sekarang, jangan main dengan trik ini. Ibu, kumohon, buka pintunya. Ibu, aku hampir pingsan. Antar aku ke rumah sakit. Kumohon. Siapapun tidak boleh membukakan pintu untuknya. Biarkan dia berakting. Suruh dia pergi dan introspeksi diri. Apa? Kenapa harus memperlakukanku seperti ini? Lebih baik aku tinggal di gunung selamanya. Mulai hari ini, keluarga Zhou pasti akan berusaha sepenuhnya untuk menebus kesalahan. Lihat, Muchen ketakutan. Aku. Rumah. Inikah yang rumah menurut kalian? Zhou Mingze, bangun kau. Sudah berani ya? Berani marah-marah sama ibumu sendiri? Buka pintunya. Hah? Hei, aku sedang bicara denganmu. Kamu dengar tidak? Kemarin malam pulang, kenapa tidak ke rumah utama untuk memberi salam padaku? Wuzang bilang kamu langsung pergi. Kepada siapa kamu menunjukkan muka masam? Aku membawamu keluar dari lembah gunung yang miskin, memberimu status sebagai Tuan Muda Zhou. Begitukah caramu membalas kebaikanku? Aturan dasar dan bakti. Semua masuk ke perut saja. Ini kebiasaan apa? Buang sampah sembarangan. Hei,
Aku sedang bicara denganmu. Kamu dengar tidak? Kemarin malam, apakah kamu pergi lagi ke tempat hina semacam itu? Berkeliaran dengan orang? Bu, temanku melihat kakak keluar dari bar di sisi barat kota bersama beberapa orang yang tidak jelas. Berkumpul, malah berbohong padamu, bilang di rumah sakit. Ini sungguh keterlaluan. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Sifat buruk yang dibawa dari gunung tidak bisa diubah ya? Aku menyuruhmu pulang untuk introspeksi agar kamu melihat jelas identitasmu sendiri. Jangan mempermalukan keluarga Zhou. Malah kamu berbaring di sini, pura-pura pingsan untukku. Aku suruh kamu pura-pura. Kamu benar-benar berkelahi lagi sampai jadi begini rupa. Wajah keluarga Zhou semuanya sudah kamu nodai. Baik, hebat. Kamu berbanding saja di sini seumur hidup. Aku tidak pernah melahirkanmu. Anda seperti kamu. Ibu, wajah ibu kurang baik. Apakah semalam tidak istirahat dengan baik? Bukan siapa-siapa, cuma kesal oleh si anak durhaka itu. Kemarin aku baik hati menjenguknya, tapi dia malah, aku berbicara dengannya, dia sama sekali tidak bereaksi. Dan juga kemarin dulu, malamnya sudah pulang, tapi tidak datang memberi salam padaku. Suruh dia guling balik ke gudang untuk introspeksi. Tenang saja Tuan Muchen. Saya mengerti. Benar-benar sudah keterlaluan. Menjemputnya pulang, memberinya makan dan pakaian, malah memelihara seorang tuan besar. Sama sekali tidak tahu aturan. Ibu, jangan marah pada kakak lagi. Mungkin kakak terbiasa bebas dan tidak teratur di gunung. Sementara belum bisa beradaptasi dengan aturan di rumah. Mungkin dia bermain di luar terlalu larut, lelah. Jadi mungkin dia terlalu lama bermain di luar. Terlalu lelah, jadi. Terlalu lelah. Menurutku, dia sengaja melawan aku. Bu, tidak perlu marah karena orang seperti itu. Sudahlah, kenapa membicarakannya saat makan? Bikin nafsu makan hilang. Ayah, ibu, kakak. Jangan salahkan kakak. Ini salahku. Kalau saja saat itu aku menasihati kakak, ya pasti tidak akan. Muchen, apa hubungannya denganmu? Mulai sekarang, jangan banyak berurusan dengannya. Biarkan dia hidup sendiri. Ayah, angka jatuh. Ayah bagus sekali. Aku kalah. Muchen, kemampuan caturmu juga meningkat banyak. Tentu saja, Muchen adalah jenius di keluarga kita. Kalian mencium? Ada bau aneh, tidak? Bau apa ini? Sangat busuk. Bau apa ini? Busuk sekali. Mungkin tempat sampah di halaman belakang belum dibersihkan. Besok pagi, bawa pembantu untuk membersihkannya. Ayo, lanjutkan. Terima kasih, Bu. Pohon ini semakin lama semakin cantik di rumah kita. Ya, semua berkat Ibu yang merawatnya dengan baik. Lihat bunganya, sama cantiknya dengan Ibu. Tentu saja. Bau sekali, Bu Zhang. Nyonya, Sampah di halaman belakang belum juga dibersihkan. Kenapa masih bau begini? ini Nyonya, kami sudah membersihkannya pagi ini. Tapi baunya sepertinya berasal dari... Bu, jangan salahkan kakak. Dia biasanya juga kurang memperhatikan hal-hal seperti ini. Dia lagi. Benar-benar pembawa sial.
Tempat tinggalnya sendiri saja dibuat seperti tumpukan sampah. Pergi, bilang padanya. Suruh dia segera membersihkannya. Bu, jangan marah. Nanti kesehatan ibu terganggu. Tidak sebanding kan? Bu, bukankah ibu bilang sebelumnya 3 hari lagi kita akan mengunjungi keluarga Lin di Haijang? Iya, keluarga Lin sangat terpandang, Muchen. Kamu juga sudah saatnya menikah. Kita pergi ke keluarga Lin untuk melihat putri sulung mereka. Saya ikuti semua pengaturan ibu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi lebih awal? Sekalian untuk refreshing? Baiklah, tidak melihat berarti tidak kesal. Ayo kita berangkat sekarang. Gadis ini, latar belakang keluarganya lumayan. Kalau nanti kamu tertarik, bergaulah baik-baik dengannya. Iya, Bu. Nanti saat ketemu, aku akan mengenalnya lebih baik. Halo, ada apa lagi? Nyonya, bau di ruang penyimpanan ini memang ada. Memang agak menyengat. Saya berniat masuk untuk membersihkannya. Tapi pintunya terkunci dari dalam. Bagaimana kalau kita cari orang untuk membobolnya? Tapi terkunci dari dalam. Bagaimana kalau kita cari orang untuk membobolnya? Terkunci? Dia sendiri yang suka tinggal di tempat yang bau busuk itu. Biarkan saja dia di sana. Sungguh. Tidak apa-apa, Bu. Jangan marah. Ayah, ibu, kalian juga sudah lihat. Nona Lin itu tidak hanya jelek, cara bicara dan bertindaknya sama sekali tidak berpendidikan. Seolah-olah ingin menempelkan kekayaan keluarganya di dahinya. Setiap kalimatnya juga penuh sarkasme. Benarkah aku harus menghabiskan sisa hidupku bersamanya? Muchen, keluarga Lin sangat kaya dan berkuasa. Sedikit saja yang mereka berikan. Sudah cukup untuk membuat keluarga Zhou kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan bersikap kanak-kanakan. Ayah, ibu, prinsipnya memang begitu, tapi kita tidak bisa membiarkan Muchen terjun ke dalam lubang api. Benar. Muchen kita tumbuh besar dengan sendok emas di mulutnya. Sejak kecil, mana mungkin dia tahan diperlakukan seperti ini? Ibu, lubang api ini belum tentu harus Muchen yang terjun. Apa maksudmu? Masa bukan Muchen? Lalu, siapa lagi? Ibu lupa, keluarga Zhou kita tidak hanya punya Muchen seorang anak laki-laki. Keluarga Zhou kita kan tidak hanya punya Muchen seorang anak laki-laki. Ya, bagaimana aku bisa melupakannya? Dia adalah anak kandung keluarga Zhou kita, sah dan pantas. Suruh dia yang menikah. Si anak liar ini cocok dengan si orang kaya baru. Ini benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Juga supaya tidak perlu lagi mengganggu pandanganku di rumah. Ibu, ini pantaskah karakter kakak itu? Dia tidak bisa tolak. Keluarga Zhou kita sudah membesarkannya selama ini. Makan dari keluarga Zhou. Sekarang saatnya dia membalas budi kita. Sudah diputus tanpa tapi. Makan. Akhirnya, untuk si pengacau keluarga itu, ditemukanlah jodoh yang baik. Masih bau banget. Buzang ini kerjanya bagaimana? Besok, suruh dia pergi. Benar-benar tidak memberi ketenangan sedetik pun. Ayo, sekarang juga kita ke sana. Kebetulan, urusannya dengan keluarga Lin akan kita jelaskan padanya. Zhomingzi, keluar kau! Sengaja mau membuat kita jijik, ya? Ngomong panjang lebar. Apa lagi dengannya?
Mingze. Ini Mingze. Aku yang merusakmu. Aku yang merusakmu. Berbaring saja di sini. Jangan pernah bangun lagi. Aku anggap tidak pernah melahirkanmu, anakku. Akulah yang mengurungmu di sini. Akulah. Kakak, bagaimana mungkin kakak? Segera bawa 2 orang ke gudang di halaman belakang. Yang bisa menjaga rahasia. Sekarang juga. Diam? Apa kau ingin? Mengundang semua orang ke sini? Anakku. Anakku. Ibu salah. Ibu salah. Kembalilah. Ini, diam. Bersihkan. Cepat. Jangan tinggalkan jejak. Ya, Bangun. cepat pergi. Tempat ini sungguh angker. Jangan banyak omong. Cepat selesaikan. Ambil uangnya lalu pergi. Debu kembali menjadi debu. Tanah kembali menjadi tanah. Jangan cari kami. Ibu, tolong aku. Aku dingin di sungai. Mingse, apakah itu kamu? Ibu salah. Jangan cari aku, Mingze, Ibu. Ibu salah. Ibu tahu salah. Ibu, tolong aku. Kamu kenapa sih? Ibu, aku hampir 3. Antar aku ke rumah sakit. Kumohon. Siapapun tidak boleh membukakan pintu untuknya. Baik, kamu berani ya? Kamu berbaring di sini seumur hidup. Aku anggap tidak pernah melahirkan anak seperti kamu. Ibu seharusnya tidak percaya kata-kata Zhou Muchen.
Kamulah anak kandungku. Aku brengsek. Aku bukan manusia. Aku sudah dibutakan. Jangan, jangan kejar aku. Jangan. Jangan. Mingze. Mingzenya ibu. Mingze. Ibu benar-benar buta. Saat dia sakit. Aku tidak percaya padanya. Aku bahkan memarahinya. Aku bahkan tidak pernah memasak satu kali makan untuknya. Tidak pernah membelikannya satu pakaian pun. Dia setiap hari tinggal di tempat sial itu. Seperti apa rupanya? Sekarang sudah ada orang yang bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan keluarga Zhou kita? Kau terus berulah seperti ini, muka keluarga Zhou kan habis dipermalukan. Ayah, kakak, ibu ini sakit hati, perlu istirahat dengan tenang. Barang-barang yang ditinggalkan kakak, mungkin itulah akar penyakitnya. Maksudmu? Ibu harus dijemput dulu. Sedangkan yang di gudang, barang-barang itu semuanya dibuang. Ibu tidak melihat barang-barang itu. Lama-lama akan membaik. Baiklah, lakukan seperti katamu. Tidak boleh membiarkannya terus berulah seperti ini. Ibu, di sini kotor dan dingin. Tidak baik untuk kesehatan. Ibu, aku antar ibu kembali ke kamar untuk istirahat. Kau sudah pulang. Ibu tahu kau tidak pergi jauh. Mingze, kamu pulang. Ibu tahu kamu tidak pergi jauh. Bu, lihat baik-baik. Aku adalah Muchen. Kamu adalah Mingze? Jangan bohongi ibu. Apa kamu gila? Si manis Zhou Mingze itu sudah lama mati. Hah? Ibu salah. Jangan marahi ibu. Apa yang kalian tunggu? Bawa nyonya kembali ke kamarnya tanpa izinku. Jangan keluar kamar setengah langkah pun. Mingze, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Bakar semuanya! Bakar habis! Jangan ada yang tersisa! Pergi, pindahkan barang-barang itu ke sini.
Si manis, hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Tuan Muchen, aku... Diam. Di sini bukan tempatmu berbicara. Karya desain pulang ke sarang oleh siswa Zhou Mingze menggabungkan kepedulian kemanusiaan dan estetika arsitektur. Sungguh layak mendapatkannya. Mari kita berikan tepuk tangan. Ayah, aku menang penghargaan. Lihat. Kamu sudah besar di pegunungan sejak kecil. Kemajuan belajarmu saja tidak bisa mengikuti. Sekarang malah ikut-ikutan. Mengerjakan hal-hal yang tidak benar ini. Sudahlah, jangan pergi ke sekolah lagi. Jangan mempermalukan keluarga Zhou kita lagi. Keluarga tidak kekurangan ijazahmu yang satu ini. Ayah, aku mohon padamu. Aku akan berusaha keras mengejar kemajuan belajarku. Jangan suruh aku keluar dari sekolah. Ayah, aku mohon. Ayah. Zhou Mingze, saat kau hidup, kau adalah seorang pecundang. 3. Tapi kau meninggalkan hadiah besar untukku. Kertas-kertas sampah ini akan kuhancurkan. Kalian terus bakar. Pastikan semuanya habis terbakar. Iya. Lihat, aku hanya perlu menggerakkan jari. Sarangmu telah menjadi jalanku. Jalan yang belum kau selesaikan akan kulalui untukmu. Mimpi yang belum kau raih akan kuwujudkan untukmu. Kau di neraka sana. Perhatikan baik-baik. Sudah 3 tahun, reaksi saraf hampir hilang. Nyonya Ning, saran Camilla. Tidak, kami tidak akan menyerah. Dokter, pasien ada reaksi. Ini tidak mungkin. Seseku, ada apa? Rumah, inikah yang kalian maksud? Sese. Zaza. 这是哪儿？我不是已经死了吗？ Zeze, kau sudah bangun. Kau benar-benar sudah bangun. Ibu di sini. Ibu. Ya, ini ibu. Zeze. Kau koma selama 3 tahun penuh ya Tuhan. Akhirnya kau dikembalikan padaku. Ini benar-benar keajaiban medis. Tuan Muda Ning, apakah kau masih ingat apa yang terjadi sebelumnya? Zaza! Mantap, inilah hidup. I can't take it anymore.
Zeze, kau baik-baik saja. Jangan nakut-nakuti ibu. Cheng Huang, aku jelas-jelas sudah mati di ruang penyimpanan. Tuhan malah membuatku hidup kembali di tubuh playboy sialan ini. Zeze, jangan buruh. Inikah perasaan dihargai oleh keluarga? Jangan takut, ibu di sini. Ibu selalu ada. 我是午夜 DJ， 该说我的 music， 快乐时光不能飞。 Halo Bu, jangan cerewet, kirim uangnya cepat. Minum. Wanita, keluarkan koinnya. Mingze, yang tinggal kedatanganmu sendiri adalah aku, Zhou Mingze. Kehangatan yang bahkan Zisa tidak pernah dapatkan mulai sekarang. Akan kuhidupi dengan baik sebagai Ningze. Zeze, sini, minum sup sedikit untuk menguatkan darah dan energi. Sini, minum pelan-pelan. Hati-hati, jangan sampai kepanasan. Ya, ini bukan Tuan Mingze. Tengah malam begini. Kamu mau apa di dapur? Bu Zhang, aku sangat lapar. Lapar? Bukannya makan malam sudah dikirimkan ke kamarmu? Makanan itu sudah basi. Nyonya sudah memerintahkan dengan khusus bahan-bahan di dapur ini. Semua disiapkan untuk Tuan Muchen. Mau makan? Huh? Kalau mau makan, makanlah ini. Dari gunung datang. Benar-benar menganggap diri sendiri seorang tuan muda. Terima kasih, Ibu. Bilang terima kasih apa sama ibu? Selama 3 tahun kamu koma ini, ibu setiap hari berharap bisa memasakkanmu makanan enak. Berharap kamu bisa membuka matamu lagi, memanggilku lagi. Ibu. Menangis-nangis begitu? Seperti apa sih? Menangis-nangis seperti ini tidak pantas. Bagaimana perasaan tubuhmu? Baik. Sudah jauh lebih baik. Ayah. Apa yang sudah berlalu, biarkan saja berlalu. Kartu ini limitnya tidak terbatas. Mobilnya model coupe terbaru. Jangan lagi bertindak bodoh di kemudian hari. Meiza, lihat apakah kamu suka. Ayah khusus memilihnya untukmu. Makasih, Ayah. Aku suka banget. Bagus. Kampungan, sebuah jam tangan jelek, masih dianggap harta karun. Ini gratis, ayah beli mobil. Saat membelikanku mobil.
Ayo, anak baru saja bangun, kamu sudah mulai mengomeli. Pergi sana. Terima kasih, Ayah. Hanya saja, barang-barang ini sekarang memang tidak kubutuhkan. Bukankah dulu kamu? Dulu aku tidak mengerti. Sekarang pikiranku sudah jernih. Aku hanya ingin cepat-cepat memulihkan kesehatanku. Aku berjanji padamu, di masa depan aku pasti tidak akan memberi masalah lagi padamu. Zazaku, kamu benar-benar sudah dewasa. Bagus. Bagus. Baru beginilah anak keluarga Ning. Beberapa hari lagi, pesta di rumahku. Umum kembalimu. Secara resmi, supaya mereka yang di belakang bergosip itu benar-benar diam. Terima kasih, Ayah. Muchan, keluarga Ning inilah keluarga kaya raya yang sesungguhnya. Sedikit saja yang mereka luapkan. Cukup Zhou makan 10 tahun. Kamu harus mencari cara untuk berhubungan dengan Ningze. Ayah, tenang saja. Dengan bakat dan tutur kataku, bergaul dengan Tuan Ning bukan masalah. Hanya bergaul saja tidak cukup. Sebaiknya, biarkan kakakmu menikah dengan Ningze, baru itu melompat langit. Ayah, kau menyuruhku menikah dengan Ningze itu? Di Jiangcheng siapa yang tidak tahu? Dia itu cuma orang yang tidak mau belajar. Hanya beruntung lahir di keluarga Tes saja. Diam. Kau tahu apa? Bisa memikirkan keluarga adalah keberuntunganmu. Nanti kalau sudah bertemu orang, singkirkan si kamu ini. Mengerti. Ayo. Katanya, putra keluarga Ning itu koma selama 3 tahun, baru bangun belum lama. Benar, lihat senangnya Pak Ning. Mungkin saja, pesta malam ini diadakan untuk mengumumkan penerus grup Ning. Mungkin malam ini untuk umum. Penerus grup Ning. Tentu tidak. Ning Zedu, bagaimana dia? Siapa yang tidak tahu? Bisnis luar negeri, keluarga Ning. Ning Wei kini tangani. Dia mengelolanya dengan sangat sukses. Jangan bicara seperti itu. Putra kandungnya. Bisnis besar. Ning harus diserahkan ke tangannya. Maaf, Tuan yang disebut tanya, Nona Ning Wei itu siapa? Bahkan Ning Wei saja tidak tahu. Sepertinya Anda baru masuk lingkaran ini. Iya, masih harus belajar dari kalian semua. Ning Wei adalah anak angkat Tuan Ning, bakat bisnisnya sangat tinggi. Selama bertahun-tahun ini, industri grup Ning di luar negeri, hampir semuanya dia yang urus, dia sosok yang tangguh. Terima kasih atas kehadiran semua. Hari ini, saya akan umumkan kabar baik. Putra saya Ningze, kesehatannya telah pulih sepenuhnya. Semoga semua memberikan dukungan ke depannya. Terima kasih ayah ibu yang merawat saya selama ini. Juga terima kasih kepada semua paman dan sesepuh yang datang ke sini hari ini. Masih banyak yang harus dipelajari dari semua sesepuh ke depannya. Semoga bisa secepatnya membantu ayah ibu meringankan beban. Aneh sekali. Orang ini kok mirip sekali dengan Zhou Mingzi? Kenapa orang ini mirip sekali dengan Zhou Mingzi? Betul-betul. Zhou Mingzi sudah lama mati tenggelam di sungai. Lagi pula, aura dan kepercayaan diri orang ini sangat berbeda dengan si pecundang itu. Wajahnya memang tampan, tapi cuma orang kosong. Banyak orang ingin jadi Nyonya Ning, tapi tak dapat kesempatan. Orang kosong justru
lebih mudah dikendalikan. Wah, semangatmu bagus. Selamat dari bencana, pasti dapat keberuntungan. Terima kasih doanya, Paman Li. Syukurlah sudah sadar. Nanti sering-sering main ke rumah. Pasti Paman Wang. Masih banyak kesempatan belajar dari senior di masa depan. Paman Li, Paman Wang. Saya pamit dulu. Saya mau istirahat sebentar di sana. Silakan menikmati acara. Baik, baik. Kamu bintang utama hari ini. Pasti lelah. Cepat istirahat. Cepat, kesempatan datang. Tuan Ning, selamat atas kesembuhan Anda pidato tadi. Sangat mengesankan. Saya Zhou Muchen dari keluarga Zhou. Sudah lama mendengar nama Anda. Keluarga Zhou sebelumnya hanya keluarga kelas 2. Tapi bisa dapat undangan pesta keluarga Ning. Oh, keluarga Zhou sudah pernah terdengar. Bisa masuk ke telinga Tuan Ning. Sungguh suatu kehormatan bagi keluarga kami Zhou. Sejujurnya, keluarga kami Zhou dalam beberapa tahun ini di bidang arsitektur bisa sedikit berprestasi. Hanya karena adik ini beruntung merancang beberapa karya yang disukai oleh beberapa penghargaan internasional. Bukankah Zhou Muchen belajar keuangan? Oh, Tuan Zhou berbakat luar biasa. Tidak tahu merancang karya apa saja. Yang paling terkenal tentu saja perjalanan pulang menggunakan hadiah utama, penghargaan masa arsitektur, dan juga pavilion awan mengalir di antara gunung dan air. Silakan Tuan Ning, lihat. Zhou Muchen, kau merebut sarang burung lain. Sekarang bahkan kau menjeblak jerih payahku. Bagus, aku pasti akan membuatmu bersama keluarga Zhou membayar 100 kali lipat. Hadiah utama penghargaan masa arsitektur. Hebat Tuan Zhou, muda. Sudah dapat penghargaan besar. Tuan Ning, Anda benar-benar memuji saya. Saya ini hanya beruntung. Kebetulan saja. Memang cukup kebetulan. Entah saya dengar dari siapa. Ada yang berbisik. Desainmu ini sepertinya mirip dengan yang digambar seseorang beberapa tahun lalu. Rasanya sangat mirip. Tuan Ning, ini tidak mungkin. Mungkin hanya ide yang kebetulan mirip saja. Ide yang mirip. Baiklah. Tapi hal-hal yang dipelajari terasa kurang sedikit. Menurutmu? Tuan Ning, Anda benar. Saya nanti pasti akan lebih berusaha, lebih rajin. Harus banyak belajar dari Anda. Tuan Ning, apa maksudmu ini? Untuk gambar-gambar itu, siadiku berhari-hari tidak tidur. Usahanya kami. Lihat semua. Kamu berani apa di sini? Bicara sembarangan. Xiao Xue, kamu gila ya? Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu pada Tuan Ning? Tuan Ning, maaf ya, Xiao Xue ini, dia kasihan pada adiknya, bicara tanpa kendali. Anda orang besar berhati lapang, jangan dengarkan dia. Alangkah dalamnya kasih sayang kakak beradik, dulu di keluarga Zhou. Bagaimana kamu memperlakukan adik kandung yang benar-benar bersusah payah menggambar di tengah malam itu? Sekarang untuk si penipu yang merebut sarang ini, kamu malah tidak peduli tempat. Cul. Kenapa Nona Zhou marah sekali? Aku cuma bertanya. Lagi pula, yang asli takkan jadi palsu. Yang palsu takkan jadi asli. Benar kan? Seperti beberapa hal, misalnya hubungan darah, itu sudah ditakdirkan sejak lahir. Tapi beberapa hal, seperti status, bakat, walaupun untuk sementara bisa didapat, digenggam erat-erat, hati tetap akan merasa tak tenang. Kakak. Asya. Tuan Ning, maafkan. Dia salah paham. Jangan dipikirkan. Tuan Ning, tenangkan amarahmu. Anak ketigaku ini, dia bicara sembarangan. Cepat berlutut. Maaf Tuan Ning. Oh ya. Berlutut. Tuan Ning, ini semua salahku mendidik anak. Ini semua kesalahan keluarga Zhou. Mohon berbelas kasih. Beri kami sedikit muka. Ada apa dengan keluarga Zhou ini? Di acara seperti ini berteriak-teriak. Sama sekali tidak tahu aturan. Kamu tidak dengar kata Tuan Ning? Pasti dia menyentuh titik sakit seseorang. Jadi panik. Keluarga kecil tidak pantas tampil.
Tuan Zhou, kulihat keluarga Anda, emosinya kurang stabil. Bagaimana kalau Anda bawa mereka pulang dulu untuk istirahat? Ya. Kami segera pergi. Tuan Ning, tolong jangan dipikirkan. Ayo, cepat pergi. Ayo. Sudah tidak tahan, Zhou Muchen, Zhou Shui. Ini baru permulaan. Zeze, tidak apa-apa. Lelah. Terima kasih, Bu. Bu, aku baik-baik saja. Hanya bertemu dengan keluarga Zhou. Beberapa lalat yang menyebalkan itu berbicara beberapa patah kata. Menyuruh mereka bersikap tenang. Keluarga Zhou hanyalah orang baru kaya yang baru 2 tahun ini. Nyaris masuk lingkaran kelas atas. Lain kali, langsung suruh orang usir saja. Keluarga mereka tidak bersih. Bu, aku tahu. Makan lebih banyak, Zeze. Kamu kurus sekali. Cicipi ini membantu pencernaan. Makan ini untuk tambah protein. Ayah. Ayah, di sisi Dewan Direksi Grup mengenai pengaturan penerus, ada pemikiran baru. Wewe, barusan kamu bilang Dewan Direksi punya pemikiran baru mengenai pengaturan penerus. Sebagian direksi berpikir, Ningze baru saja sadar terhadap sebagian bisnis perusahaan belum terlalu familiar. Mereka mengusulkan saya terus bertindak sebagai wakil untuk sementara waktu. Kamu keluar main-main lagi? Tidak lihat sekarang jam berapa? Jantung ayah tidak baik. Bisakah kamu membuatnya sedikit lega? Membuat lega? Dengan punya anak perempuan yang cakap sepertimu, bukankah sudah cukup perusahaan, rumah tangga? Bukankah semuanya sudah kamu urus dengan baik? Aku. Bukankah hanya berlebihan? Ningzi, kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Dia masih ingat. Ini adalah masakan kesukaan Ningze saat masih kecil. Aku berangkat kerja dulu. Kakakmu itu memang mulutnya tajam. Di dalam hati, dia tetap peduli padamu. Mimpi buruk.
Minum yang hangat. Tidurmu akan lebih nyenyak. Terima kasih, Kak. Tidurlah lebih awal. Rupanya, begini rasanya diperhatikan oleh seseorang. Ayah, aku ingin masuk perusahaan. Kenapa tiba-tiba ada keinginan ini? Sebelumnya kamu bukan malah menghindarinya. Selama 3 tahun koma ini, aku seperti bermimpi panjang. Setelah sadar, aku merasa tidak boleh lagi menyia-nyiakan sisa hidupku. Ada keinginan itu bagus. Tapi urusanku sangat rumit. Kamu baru saja sadar. Banyak hal perlu dipelajari dari awal. Dan di Dewan Direksi, mereka sangat puas dengan pekerjaan kakakmu. Saya mengerti. Saya tidak meminta posisi tinggi. Hanya ingin memulai dari seorang staf kecil. Kemampuan kakak sudah jelas. Saya akan belajar darinya. Jika ada kesempatan, saya juga akan membantunya. Bagus. Baru seperti penerus keluarga Ning. Kamu pergi ke departemen proyek dulu. Mulai sebagai manajer proyek. Kenali dulu bisnis grup ini. Terima kasih, Ayah. Saya akan berusaha. Manajer Ning, daftar proyek perusahaan 3 tahun terakhir yang Anda minta. Semua ada di sini. Terima kasih. Taruh di meja. Saya perlu kamu bantu saya membuat investigasi latar belakang yang lebih detail. Silakan. Sering proyek-proyek yang pernah berhubungan dengan Zeus Construction, ikut tender atau kerjasama, besar atau kecil. Mengerti, saya segera kerjakan. Zhou Muchen, nikmatilah kejayaan curianmu. Sebentar lagi, kamu akan tahu betapa sakitnya jatuh dari awan. Lucu. Pesta keluarga Ning, kesempatan bagus seperti itu tidak hanya gagal menjalin hubungan, malah menyinggung Ning Ze. Sekarang bagus. Orang-orang di lingkaran ini semua menertawakan keluarga Zhou. Ya, Ning Ze jelas sengaja cari masalah. Dia sepertinya tahu sesuatu. Dia sepertinya tahu sesuatu. Apa yang dia tahu? Seorang anak laki-laki manja yang koma selama 3 tahun. Baru bangun beberapa hari. Apa yang bisa dia ketahui tentang keluarga Zhou? Aku beritahu kamu, yang harus kamu lakukan sekarang bukan mencurigai ini itu, tapi mencari cara untuk memenangkan proyek di utara kota ini. Ayah, tenang saja. Proyek ini pasti aku dapatkan. Ini aku. Tolong selidiki. 7 tahun lalu, di SMA Jiangchen diadakan kompetisi desain arsitektur siswa nasional. Aku butuh naskah asli desain. Pemenang juara 1. Aku temukan guru atau juri yang tahu situasi saat itu. Jangan ada yang terlewat. Baik, Tuan Ning. Aku akan segera menyelidikinya. Selain itu, tolong selidiki juga Arus Data Zeus Construction dalam 3 bulan terakhir. Aku ingin tahu berapa banyak taruhan mereka pada proyek utara kota dan seberapa ketat rantai dana mereka. Baik. Zeze sudah pulang. Kenapa wajahmu pucat sekali? Apa karena urusan di perusahaan? Terlalu sibuk? Bu, aku baik-baik saja. Cuma baru saja mengambil alih proyek. Tekanannya agak besar. Ada tekanan itu bagus. Artinya, kamu serius. Beberapa orang licik di departemen proyek tidak menyulitkanmu, kan? Tidak, Ayah. Rekan-rekan kerja sangat membantu.
Mari. Sekalipun pekerjaan sibuk, perhatikan juga kesehatanmu. Lihat dirimu. Koma selama 3 tahun, dasar tubuhmu sudah terkuras. Harus dipulihkan dengan baik. Baik, Bu. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Aku akan istirahat dulu. Tuan Ning, seorang juri yang sudah pensiun bersedia tampil untuk bersaksi. Di tangannya masih ada kembali ke sarang. Di atasnya terdapat tanda tangan Zhou Mingze. Buktinya meyakinkan. Sangat meyakinkan. Konsep desain naskah, detail komposisi, dan perjalanan pulang yang memenangkan penghargaan Zhou Muchen kemiripannya melebihi 90% secara waktu. Kembali ke sarang lebih awal dari perjalanan pulang. Seluruhnya 4 tahun. Secara waktu, Homecoming lebih awal daripada Journey Home, tepat 4 tahun. Baik, bagaimana dengan media? Beberapa media utama sudah dihubungi. Jalan pers juga sudah diberikan. Siap dirilis kapan saja. Selain itu, sesuai instruksi Anda, surat pelaporan dan sebagian bukti juga sudah diserahkan secara anonim ke Asosiasi Arsitek. Kerja bagus. Tetap berhubungan. Baik. Kepala, ini paket yang baru diterima. Berisi salinan naskah, asli Homecoming, dan catatan arsip kompetisi 7 tahun lalu. Rantai buktinya sangat lengkap. Journey Home dan Homecoming. Ini bukan lagi sekadar kemiripan inspirasi. Ini adalah plagiarisme yang terang-terangan, Zhou Muchen. Apalagi dia pemenang penghargaan Golden Architecture, dampaknya terlalu buruk. Kepala, di internet sudah ada yang mulai membocorkan informasi. Haruskah kita memberikan tanggapan? Segera tanggapi, kirim surat peringatan hukum ke grup Zhou. Dan Zhou Muchen minta mereka memberikan penjelasan, sekaligus cabut semua penghargaan yang diperoleh Zhou Muchen. Menurut investigasi karya arsitek baru Wakil Presiden Grup Zhou, TN Zhou Muchen yang memenangkan penghargaan internasional Journey Home diduga melakukan plagiarisme terhadap karya masa kuliah kakaknya, TN Zhou Mingze. Stasiun kami akan terus memantau perkembangan ini. Tidak apa-apa. Jangan takut. Apa yang terjadi? Ini bagaimana? Apa yang terjadi? Plagiat! Zhou Muchen! Apa yang kamu katakan padaku? Ayah, ini fitnah. Ada orang yang iri dengan keluarga Zhou. Itu Lingxi, pasti dia yang ngatur ini. Ayah, Muchen sudah melakukan banyak hal untuk keluarga kita selama bertahun-tahun. Kamu sudah lupa? Pasti Ningze yang tidak berguna itu. Iri pada Muchen, memfitnahnya. Diam! Kalian berdua, sampai sekarang, belum melihat situasi. Apa kamu tahu? Karena masalahmu yang menyebalkan ini, Bang sudah mulai menagih utang telepon dari pemegang saham. Hampir meledak. Sekarang keluarga Zhou. Satu-satunya kesempatan untuk bangkit adalah proyek utara kota ini. Proyek ini harus didapatkan dengan segala cara. Dengar tidak? Jika ada kesalahan lagi, keluarga Zhou kita akan hancur. Kalian semua akan kusir ke jalan untuk mengemis. Kakak, ini adalah perencanaan awal dan gambar desainku untuk proyek utara kota. Proyek memiliki prosedur yang ditetapkan sesuai aturan. Kamu wajib kirim ke desain dicek. Menurut aturan, kamu harus menyerahkannya ke departemen desain untuk ditinjau. Saya mengerti. Saya hanya ingin bawa dulu, agar Anda bisa melihatnya. Ini yang kamu gambar? Saya ingat, kamu bahkan tidak bisa membedakan gambar konstruksi dan gambar perspektif. Sama berbaring di tempat tidur. Karena sakit, saya mempelajari beberapa buku terkait. Ningze, di perusahaan ini, saya hanya melihat kemampuan dan hasil. Saya tidak akan memberimu jalur khusus apapun hanya karena kamu adalah putra keluarga Ning, adik saya. Serahkan ini ke departemen desain. Jika bisa lolos, proyek di utara kota akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu.
Serahkan semua data proyek utara kota kepada saya. Xiaoza, kamu benar-benar sudah dewasa. Selamat datang, para pemegang saham di perusahaan kami. Hari ini saya akan memperkenalkan rencana baru kami. Atrium, kami menggunakan desain kubah ekologi alami dipadukan dengan penghijauan vertikal. Ini dapat menciptakan dialog antara ruang komersial dan ekologi alami. Data sistem penghemat energi ini sangat mengesankan. Tapi, apakah biayanya tidak akan melampaui anggaran? Silakan lihat. Ini adalah perhitungan biaya terperinci. Kami menggunakan bahan bangunan baru. Biaya konstruksi aktual justru lebih rendah, 15%, dibandingkan skema tradisional. Hanya hasil persiapan saja. Selanjutnya, masih perlu merepotkan kalian semua. Ayo naik. Kah, bukankah kamu masih ada rapat video luar negeri? Ditunda. Bagaimana rasanya proyek disetujui? Seperti memenangkan sebuah pertempuran. Setidaknya membuktikan. Usaha kerasku selama ini bukanlah sia-sia. Ingat, Ningze, kesuksesan hari ini hanya memberimu tiket masuk. Medan perang yang sebenarnya ada di hari esok. Mengerti. Aku tidak akan lengah. Zeze pakai jas tampan sekali. Jangan terlalu stres. Kesehatan yang paling penting. Ibu, tenang saja. Aku sudah punya rencana. Aku sudah lihat proposalnya. Tidak ada masalah. Tampilkan yang terbaik saja. Jangan gugup. Terima kasih, Kak. Aku akan berusaha. Aku tidak akan mempermalukan keluarga ni. 周沐晨，游戏开始。Ya, ini bukan Tuan Ning yang terhormat. Kenapa? Apakah grup Ning sudah tidak ada orang lagi sampai membutuhkan Anda yang sedang sakit untuk memikul tanggung jawab besar? Urusan keluarga Ning tidak perlu Anda khawatirkan. Justru Wakil Presiden Zhou, lingkaran hitam di matamu sangat tebal. Akhir-akhir ini pasti lembur lagi. Sibuk membuat karya, ya? Ningze, aku sudah tahu. Pasti kamu yang di belakang layar menggunakan hal-hal yang tidak pantas itu untuk menjatuhkan. Seorang plagiator berani menyebut namaku Zhou Muchen. Kalau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan. Kamu menggunakan cerita orang lain sebagai batu loncatan. Seharusnya kamu sudah tahu hari kehancuranmu akan tiba. Kita lihat saja nanti. Proyek Chengbei pasti akan menjadi milikku. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Siapa yang akan tertawa paling akhir? Tertawa paling akhir? Zhou Muchen. Kamu mungkin bahkan tidak tahu bagaimana cara menangis nanti. Demikian presentasi proposal saya. Terima kasih. Belajarlah baik-baik apa itu desain kelas atas. Halo para juri, saya perwakilan dari grup Ning. Ningze, selamat datang di acara investasi ini. Saya akan membawakan pengalaman baru yang belum pernah ada. Dan belum pernah terdengar sebelumnya. Investasi kali ini mewakili komunitas baru kami. Lihat, ini standar baru. Akan mencapai, lumayan kan? Akan mencapai dengan bergansia. Dan kebahagiaan bagi anak-anak. Semoga kalian semua dapat merasakan pengalaman yang paling sempurna di grup Ning kami. Dia bilang, kami menggunakan desain kue ekologis yang dapat dibuka. Sangat bagus. Kami menyediakan, pusat komunitas ini untuk lansia. Sangat tulus. Dibuat area aktivitas. Surga bagi anak-anak. Saya cukup optimis. Serta proposal ini bagus. Ruang pertunjukan untuk kaum muda. Tujuan akhir bisnis seharusnya adalah menghubungkan orang. Presentasi proposal saya selesai. Terima kasih atas perhatian seluruh juri.
Saya rasa rencana ini lebih bisa diterapkan. Lihat ini. Ya, bagus. Semuanya bagus. Rencana ini lebih baik sedikit. Rencana proyek ini sangat menjanjikan. Menurutmu, range mana? Bagaimana menurutmu? Saya rasa milik Joe bisa. Rencana keluarga Ning ini, meski lebih bisa diterapkan, Terima kasih atas partisipasi Anda dalam tender ini. Setelah Dewan Juri berdiskusi dengan hati-hati, kami sepakat memutuskan pemenang tender adalah Zoe's Construction. Josh? Ini pasti. Bagaimana mungkin mereka? Cepat ambil foto. Wajah Ning sudah berubah. Apa keluarga Zhou? Rencana keluarga Ning jelas lebih baik. Hasil ini terlalu mengejutkan. Tuan Ning, rencana Anda memang bagus, tapi secara keseluruhan agak terlalu biasa. Apa? Biasa? Bukankah Dewan Juri seharusnya mempertimbangkan dari segi kelayakan? Dan kepraktisan pasar? Biasa itu alasan apa? Ini adalah pendapat komprehensif Dewan Juri kami. Kami tidak menerima keraguan Anda. Manajer Ning, terima kasih atas kesempatannya. Desain Anda sangat futuristik. Namun, dunia bisnis bukanlah galeri seni. Zhou Muchen. Zhou Muchen. Cepat ambil foto. Satpam, ada yang buat onar. Semua sudah lihat kan? Putra keluarga Ning. Sungguh keterlaluan. Kalau lalu minta. Inikah etika keluarga kaya raya papan atas? Zhou Muchen, kau bajingan tak tahu malu. Siapa berani sentuh aku, Putra Ning Hanhai? Ini. Hah? Lepaskan dia. Zeze, kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Ibu, sudah tidak apa-apa. Baik. Hasil tender yang diperoleh dengan suap dan kecurangan. Keluarga kami, Ning, tidak mengakuinya. Ini, Tuan Ling kecil. Maksudmu apa? Perhatikan ucapanmu. Kami punya rekaman. Kendalikan tempat kejadian. Sebelum semuanya jelas, tidak ada yang boleh pergi. Lepaskan aku, ini penahanan ilegal. Jangan keterlaluan, kami akan laporkan ke polisi. Benar. Kami akan laporkan ke polisi. Keluarga Ning main kuasa. Apakah masih ada hukum? Keluarga Ning bertindak sewenang-wenang. Apa masih ada hukum? Apakah ini fitnah? Silakan lihat buktinya. Ini adalah grup Zhou untuk mendapatkan tanah di utara kota. Melakukan penyuapan, serangkaian bukti. Dari saksi hingga barang bukti hingga aliran dana. Semuanya lengkap. 3 juta tambahan di rekening putra Anda. Bisa dijelaskan? Saya hancur. Ketua Zhang, ini uang muka 3 juta. Setelah berhasil, pasokan bahan bangunan, proyek utara kota akan diberikan kepada keponakan Anda. Lihat, cukup tulus, kan? Kerja sama yang menyenangkan. 3 juta ditambah pasokan material tahap selanjutnya. Benar-benar besar sekali. Tidak heran hasil penilaiannya begitu aneh. Ternyata sudah ditentukan dari awal. Memalukan. Harus diselidiki tegas. Keluarga Ning, kalian keterlaluan. Mengapa tidak boleh pergi? Mengapa menahan penilaian? Benarkah Jiang Cheng jadi milik keluarga Ning? Monopoli kalian kalah dalam tender. Lalu pakai cara kotor begini, memfitnah. Betul. Menurutku, kalian cuma iri. Muchen kami berbakat, iri pada keluarga Zhou kami. Sudah dapat proyeknya? Bakat Zhou Muchen. Bakatnya adalah mengandalkan pencurian nyawa orang lain dan kerja keras mereka. Bakat Zhou Muchen. Bakatnya didapat dengan mencuri kehidupan
dan keringat orang lain. Omong kosong. Semua, meskipun prosedur, kami ada kelalaian. Tapi inti tender adalah desain itu sendiri. Desain putra saya, Muchen, dimenangkan dengan kemampuan asli. Ningzi, selain membuka luka lama dan memfitnahku, apa lagi yang bisa kau lakukan? Masalah gue itu memang dulu terinspirasi oleh kakakku. Tapi proposal hari ini, setiap garisnya adalah hasil keringatku sendiri. Keringat? Zhou Muchen, kau bilang ini keringatmu. Saat kau mengatakannya, hatimu tidak sakit? Semua, lihatlah. Proposal Tuan Zhou dan sketsa yang belum pernah dipublikasikan dibuat Tuan Zhou Mingze 4 tahun lalu hampir identik. Berani kau bilang ini kebetulan? Ini jelas, tiruan mentah-mentah. Ini aneh. Kalau penulis aslinya ada di keluarga mereka, proyek sebesar ini, kenapa dari awal sampai akhir? Yang tampil Zhou Muchen, yang asli mana? Jangan-jangan keluarga Zhou ingin mempromosikan Zhou Muchen, tapi kemampuannya tidak memadai. Jadi hanya bisa pakai karya kakaknya untuk pamer. Ketua Zhou, tolong tunjukkan putra sulungmu yang berbakat asli itu. Biar kami lihat. Pak Zhou, tolong tunjukkan putra sulungmu yang benar-benar berbakat itu. Keluarkan dia untuk memperkenalkan diri. Hari ini adalah rapat tender proyek, bukan pertemuan keluarga. Tolong, pihak yang tidak berkepentingan, jangan mengalihkan topik. Ningze, kamu terlalu kejam. Hanya dengan beberapa lembar kertas usang ini, kamu ingin menjatuhkan adikku. Siapa tahu kamu menyuruh orang menirunya. Benar. Dari mana kamu memasukkannya? Kamu memang ingin menjebakku, bukan? Pemalsuan. Sama sekali. Tidak perlu. Silakan lihat. Hadirin sekalian. Ini adalah Profesor Chen, seorang tokoh terkemuka di dunia arsitektur. Dia juga adalah guru pembimbing Zhou Mingze saat mengikuti kompetisi di masa SMA. Dia bisa membuktikan keaslian naskah tulisan tangan ini. Tidak mungkin salah. Garis-garis ini pola pikir komposisinya. Dan di sudut itu, tanda kecil khasnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau dulu bisa melanjutkan, pasti akan sangat hebat. Sungguh disayangkan. Sekarang, lihat lagi di sini. Di sudut kanan bawah karya Zhou Muchen, ternyata ada tanda air, tanda tangan Zhou Mingze, dan tanggalnya. Ternyata sudah 4 tahun yang lalu. Ini sungguh. Aku juga tidak bisa membiarkannya. Ternyata Profesor Chen, dia adalah tokoh tingkat tertinggi di dunia arsitektur. Azo, mengingat kontroversinya begitu besar. Kalau benar-benar tidak memungkinkan, video call juga bisa. Betul. Benar sekali. Tidak akan pernah bisa muncul lagi di hadapan kalian. Tidak. Dia didesak ke ujung tanduk oleh orang tua kandungnya sendiri. Kakak perempuannya dan anak angkat yang merebut sarang ini, mereka bersekongkol. Pada akhirnya, mereka bahkan dengan tangan sendiri membuangnya ke sungai. Ningxi, kalau kamu tidak tahan kalah, jangan mengarang cerita. Tidak ada yang mau mendengar omong kosongmu di sini. 3 bulan lalu, seseorang memancing di hulu sungai di selatan kota. Dia sendiri yang memancing kerangka manusia. Setelah perbandingan DNA, dikonfirmasi itu adalah Zhou Mingze. Palsu! Semua ini palsu! Kau ingin menghancurkan keluarga Zhou! Tidak. Tidak. Tidak, bukan seperti ini. Aku tidak sengaja. Dikatakan sesuatu. Kamu ada di rumah. Kamu tahu. Kamu bilang tidak sengaja. Lalu mengapa? Setiap kali dia minta tolong, kamu memilih untuk mengabaikannya. Dia sakit parah di tidur. Malah air. Atau sepatah kata perhatian pun tidak didapatkannya. Semuanya, silakan. Ini adalah buku harian Zhou Mingze dan laporan medisnya, serta naskah asli karyanya kembali ke sarang. Yang kalian curi bukan hanya karyanya, tapi juga hidupnya.
Bahkan tidak seperti manusia, harimau buas pun tidak memakan anaknya sendiri. Aku tidak percaya. Ini hal yang bisa dilakukan manusia. Menjiplak, menyuap, belum cukup. Bahkan sampai membunuh anak kandung sendiri. Keluarga Zhou, kau Zhou, masih punya muka berdiri di Jiangcheng? Moral runtuh, tidak ditoleransi oleh langit. Untuk si manis, sekelompok si manis. Keluarlah dari Jiangcheng. Makhluk hati serigala tidak hanya mencuri desain orang, juga bunuh orang. Kau punya nurani. Kalian sama sekali tidak layak menjadi orang tua, bahkan anak sendiri bisa melihat, tapi tidak menolong. Kalian akan dapat balasan. Pergi, jangan sentuh aku. Kalian tahu siapa aku? Berani! Kalian semua berani! Ini adalah kerusuhan massa! Berhenti! Semua berhenti! Kalian diduga melakukan pembunuhan berencana suap bisnis. Pelanggaran hak cipta. Sekarang kalian ditangkap sesuai hukum. Lepaskan aku, Mingze! Lepaskan aku, Ibu Sawah. Kau kembali. Zhou Mingze, kau bisa beristirahat dengan tenang. Mulai hari ini kamu adalah presiden direktur Grup Ning. Terima kasih, Kak. Tanpamu, aku tidak akan sampai di sini. Jangan banyak omong. Kelola perusahaan dengan baik. Itu ucapan terima kasih terbesar untukku. Dengar berita tentang keluarga Zhou. Ayah dan anaknya dihukum seumur hidup. Benar-benar tamat. Iya, betul. Tinggal Zhou yang tersisa. Pasti tidak sanggup. Katanya, semua proyek konstruksi dihentikan. Kreditur datang setiap hari. Minggu lalu. Akhirnya, bangkrut. Zhou Group bergemegah. Sekarang, mungkin mereka semua akan kembali mengemis. Mingze, Ibu tahu salah. Maafkan Ibu ya. Ibu benar-benar tahu salah. Aku bukan Zhou Mingze. Zhou Mingze sudah meninggal 3 tahun lalu. Tidak, kamu dia. Kamu pasti dia. Kumohon. Maafkan Ibu. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Sekarang aku punya keluarga. Punya orang yang kucintai. Ayo pergi. Mingze. Mingze. Mingze.